Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Undari. Kali ini kita akan membahas Kiat Sukses USDA 2021. Ya, sesuai dengan buku yang dari sekolah, Kiat Sukses USDA 2021 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, silahkan dibuka. Kita akan membahas nomor 1 sampai dengan nomor 15. Nomor 1, di sini ada teks yang cukup panjang. Ya. Mengapa panjang? Karena digunakan untuk menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 7. Ya. Bisa dibaca sendiri di buku masing-masing ya. Nah, ini cukup panjang teksnya. Nomor 1, maksud kalimat bahkan tidak sedikit pekerja informal yang merosot penghasilannya, bahkan nir penghasilan pada paragraf pertama adalah tidak sedikit, itu sinonimnya adalah banyak. Kemudian nir itu tidak ada, jadi tidak mempunyai penghasilan. Nah, berarti kita cari yang banyak, bukan banyak sekali, bukan, tapi banyak pekerja informal yang turun penghasilannya bahkan tidak mempunyai penghasilan. Jawabannya D. Nomor 2, tujuan penulisan teks tersebut adalah, setelah membaca tadi ya, tujuannya adalah menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan setelah terkena dampak pandemi. Jawabannya D lagi. Nomor 3, pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, sesuai isi teks berarti harus ada dalam teks ya. Nomor 3, yang sesuai dengan teks adalah pandemi melahirkan sikap berbagi terutama di bidang pangan dengan cara mengadakan dapur umum. Ada di paragraf terakhir ya, di sini. Kedaulatan pangan di sini. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 4, hal yang dibicarakan pada teks tersebut adalah tentang dampak pandemi dan solusi mengatasinya. B. Nomor 5, ide pokok paragraf ketiga teks tersebut adalah, paragraf ketiga ide pokoknya ada di awal paragraf. Jadi di sini di awal paragraf, di paragraf ketiga ya. Ya. Nih. Pemerintah banyak dan juga banyak negara melonggarkan PSBB. Itu ini paragraf ketiga ya. Menghitungnya adalah dari sini 1, 2, 3. Ini paragraf ketiga. Kalimat utamanya, ide pokoknya ada di awal paragraf, sehingga ide pokoknya adalah pemerintah mulai melonggarkan kebijakan karantina. Nomor 6, kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan. Ingat, hubungan pertentangan adalah menggunakan konjungsi tetapi. Nah, di sini menggunakan konjungsi tetapi adalah ada di kalimat kedua, paragraf kedua. Pemerintah menyalurkan banyak bantuan sosial tetapi menuai banyak kritikan. Ada di paragraf kedua, kalimat kedua. Di paragraf kedua, kalimat kedua. Terus ringkasan 2 paragraf terakhir, ingat kalau itu ringkasan paragraf ya, 2 paragraf terakhir itu ini. Nah ini. Kalau ringkasan paragraf tinggal kalimat pertama kita gabung dengan kalimat kedua. Jadi masalah pangan ini mendapatkan sorotan khusus ketika pandemi dan gerakan urban farming dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Itu ringkasannya. Sehingga jawabannya adalah nomor 7 tadi ya. Nomor 7 di sini. Nih. Masalah pangan mendapat sorotan khusus ketika pandemi dan gerakan urban farming dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Nomor 8 dan 9 ada teks lagi. Ini tentang air dan sumber kehidupan. Di sini di awal paragraf memaparkan tentang pentingnya air, kemudian pencemaran, kemudian di terakhir ini mengajak untuk kita bersikap bijak menggunakan air. Sehingga simpulan teks tersebut adalah
air akan tetap menjadi sumber kehidupan jika diimbangi sikap yang bijak untuk menggunakannya. D lagi. Kemudian lanjut ke nomor 9, kalimat yang menyatakan opini ini ya, bukan fakta. Faktanya dicoret ini. Opini pada teks tersebut adalah, ingat, kalau opini itu menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, diperlukan, menurut pendapat saya, dan gitu ya. Berarti yang merupakan opini yang menggunakan pendapat subjektif. Jadi sikap yang bijak diperlukan. Nah, ini menunjukkan opini. C nomor 9 ya. Kemudian nomor 10 ini ada teks, 2 teks ya. Kita lihat kalau di sini menggunakan kata umum bidang teknologi ya, teknologi ada layar sentuh atau touchscreen, kemudian ada kata teknologi gitu ya. Kemudian kalau di teks 2 ini ada kata derajat Celcius, kondisi puncak kemarau, kemudian kondensasi, itu kata umum bidang embun gitu, umum bidang biologi. Terus kita lihat konjungsinya. Kalau di teks 1 ya, di dalam teks 1 ini menggunakan beberapa tahun lalu, kemudian tahun 1940, sesudah penemuan tersebut, berarti waktu, menggunakan konjungsi kronologi. Sedangkan teks 2 ini lebih ke sebab akibat. Hal ini disebabkan ya. Kemudian segera membeku yang disebabkan karena kondisi tersebut menyebabkan, sehingga lebih ke kausalitas. Sehingga nomor 10, perbedaan penggunaan bahasanya adalah teks 1 adalah teknologi, teks 2 adalah biologi. Sedangkan perbedaan pola penyajian tadi, kalau teks 1 itu lebih ke waktu kronologis, sedangkan teks 2 adalah kausalitas. B. Nomor 12 sampai 15 ada cerita di situ. Mereka mengeja larangan mengemis, karya Ahmad Tohari, karya yang sangat terkenal ini ya. Ada 5 anak, si Gubris, anak jalanan, satu-satunya perempuan, naik truk. Mereka kemudian jika ada lampu merah mereka akan turun untuk ngamen, tetapi saat itu belum lampu merah sehingga ada anak yang jatuh karena buru-buru turun. Kemudian sopir truk menghentikan truknya, sedangkan teman yang lain menolong dan mengantisipasi agar kendaraan tidak menabrak gitu ya. Nah, jadi suasananya tegang di jalan. Kita bayangkan jalan banyak sekali lalu lalang kendaraan. Bukti bahwa tokoh sopir penyabar adalah, silahkan dibaca di situ di teksnya ya. Ya. Sopirnya tidak marah ketika anak-anak jalanan itu menumpang truknya. Ya. Mana yang sopir truk tidak pernah marah, sama sekali tidak pernah marah. Nah, itu buktinya ya, tidak pernah marah. Sehingga ini untuk bukti tokoh sopir penyabar adalah Gubris dan keempat temannya menjadikan truk sebagai panggung dangdut berjalan, tetapi mereka tidak marah, sopirnya tidak marah. Peristiwa yang dialami, nah, tadi ada anak yang jatuh, kemudian temannya menolong ya. Gubris dan 4 kawannya menumpang truk menuju pabrik semen. Mereka bermaksud turun di sebuah perempatan, sayang lampu merah tidak menyala sehingga ada anak yang tidak sabar langsung turun. Gubris berusaha menghentikan truk untuk menolong temannya yang kesakitan karena jatuh. Nah, itu peristiwanya. D. Kemudian nomor 14, cara penulis untuk menggambarkan watak sopir tadi ya, tidak pernah marah, langsung disebutkan oleh penulis, sehingga penggambarannya adalah penyebutan langsung. Suasananya karena itu di tengah jalan ramai, maka kita dapat membayangkan bahwa hal itu adalah menegangkan.
Demikian pembahasan dari Bu Un, semoga bermanfaat. Silahkan dibaca buku Kiat Sukses Usda, kemudian dijawab. Bisa juga menyimak video ini untuk lebih jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.